Berikut adalah cara pendaftaran kurikulum Merdeka di tahun pelajaran 2023-2024 yang perlu Bapak Ibu siapkan. Pertama tentu adalah akun belajar ID-nya ya. Jadi pastikan sudah memiliki akun belajar ID untuk akunnya kepala sekolah. Bisa sudah jadi admin atau masih jadi guru pun bisa ya. Nah, kalau Bapak Ibu menyimak video ini secara utuh nanti pasti akan bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, langsung saja untuk mendaftar Bapak Ibu sekalian masuk di web namanya guru.kemdikbud.go.id ya. Ini websitenya untuk pendaftaran. Setelah itu pilih yang pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Klik daftar di sini. Nah, langkah berikutnya silahkan klik masuk. Nah, setelah diklik masuk, pastikan di sini masukkan akun belajar ID Bapak Ibu sekalian, yaitu akun kepala sekolahnya ya, karena untuk pendaftaran kurikulum Merdeka ini adalah hak akses dari kepala sekolah ataupun PLT-nya ya. Nah, silahkan masukkan akun belajar ID-nya di sini. Jika sudah, silahkan diklik berikutnya. Nah, langkah berikutnya memasukkan password atau kata sandi dari akun belajar ID-nya. Jika sudah, klik berikutnya. Dan Bapak Ibu akan dialihkan pada portal pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 kurang lebih seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ada dua langkah untuk mendaftar. Yang pertama adalah menonton video kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah lakukan refleksi untuk memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka yang akan diterapkan. Nah, perlu disiapkan terlebih dahulu apa opsi IKM atau opsi implementasi kurikulum Merdeka. Apakah mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi sesuai dengan kesepakatan sekolah dan warga sekolah yang telah dirapatkan sebelumnya. Jika sudah, silahkan klik mulai pendaftaran. Nah, jika sudah mulai pendaftaran, maka perlu dipelajari di sini adalah dua video dan satu refleksi ya. Dengan cara mengklik pelajari di sini ya. Kita klik pelajari. Nah, setelah diklik pelajari, Bapak Ibu silahkan diklik videonya dan tonton baik-baik terkait dengan topik di sini, yaitu kenali kurikulum Merdeka, tingkatkan kualitas pendidikan ini ya. Jadi ditonton video ini sampai selesai ya. Dan jika sudah selesai, tombol klik selanjutnya akan hidup atau bisa diklik. Nah, silahkan diklik selanjutnya ini ya. Atau Bapak Ibu sekalian juga boleh membaca ya referensi ini. Silahkan dipelajari, dibaca baik-baik ya. Apa sih kurikulum Merdeka itu ya? Kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkeadilan ya. Ini. Nah, silahkan bisa dipelajari. Nah, juga kurikulum Merdeka dibuat sebagai kerangka yang fleksibel dan seterusnya. Kurikulum Merdeka mendorong dan memudahkan pembelajaran terdiferensiasi dan seterusnya. Kurikulum Merdeka juga mendorong peningkatan kualitas belajar dengan memberi waktu khusus bagi pengembangan karakter dan seterusnya ya. Nah, jika sudah, atau Bapak Ibu juga boleh membagikan video ini kepada rekan guru melalui WA, Facebook, Telegram, atau copy linknya. Silahkan kalau berkenan. Nah, jika sudah, anggap saja sudah ya. Kita klik selanjutnya. Setelah diklik selanjutnya, kita menonton video yang kedua. Jadi diklik, kita tonton video yang kedua terkait dengan kenali kurikulum Merdeka. Tingkatkan kualitas pendidikan. Masih pada topik yang sama, tapi ini video yang kedua ya. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, dan jika sudah selesai, maka tombol selanjutnya akan kembali hidup ya. Kita klik selanjutnya. Nah, setelah mengklik ya, maka Bapak Ibu sahabat semua akan ditampilkan pada sebuah opsi implementasi kurikulum Merdeka ya, pilihan awal. Pastikan memilih sesuai kesiapan satuan pendidikan. Pilihan awal ini bukan merupakan pilihan final, artinya boleh diubah ya, misalkan ingin melakukan perubahan opsi ya. Nah, apa sih opsinya? Yang pertama adalah mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, dan belum yakin ya. Nah, mandiri belajar ini kurang lebih menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka.
Lalu untuk Mandiri Berubah, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Dan Mandiri Berbagi, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan prinsipnya, kemudian juga komitmen untuk memberikan praktik-praktik baiknya ya. Silahkan dari hasil kesepakatan di warga sekolah ya berdasarkan rapat dewan guru, komite ya dan beberapa stakeholder terkait. Silahkan. Nah, saya contohkan di sini ya, kebetulan memilih Mandiri Berubah ya. Nah, maka bisa diklik pilih dan lanjut ke langkah 2 pendaftaran. Kita klik ya. Nah, langkah berikutnya ya, yaitu Bapak Ibu sekalian bisa memilih ya. Di sini pilih opsi implementasi kurikulum merdeka ya. Kita klik pilih di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu akan ditampilkan kepada sebuah tampilan di sini soal-soal berupa survei ya, survei. Jadi untuk mengukur ya terkait dengan profil Bapak Ibu dan sekolahnya ya, terkait dengan kesiapan dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi silahkan soal-soal ini dijawab ya sesuai dengan kondisi yang ada ya untuk di sekolah Ibu dan Bapak guru sekalian ya. Dan jika sudah diisi semua, silahkan diklik selanjutnya. Setelah diklik selanjutnya akan kembali ada soal lagi di sini ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian harus juga mengisi atau mengerjakan lagi ya. Dan jika sudah dikerjakan total 14 nomor ya, silakan bisa klik selanjutnya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini ada 23 nomor lagi ya. Silahkan bisa dikerjakan lagi. Langkah berikutnya jika sudah dikerjakan semua, silahkan kembali klik selanjutnya. Kembali mengerjakan survei lagi ya, dikerjakan sampai semuanya selesai. Dan jika sudah selesai semua, ada 32 nomor ya, silahkan bisa klik lihat hasil di sini. Nah, jika sudah, maka kembali Bapak Ibu akan ditampilkan kepada rekomendasi IKM yaitu Mandiri Berubah. Nah, rekomendasi ini akan sesuai dengan isian yang telah Bapak Ibu kerjakan atau dari hasil survei sebelumnya tadi ada kurang lebih 32 nomor tadi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu diberikan kesempatan lagi untuk memilih opsi IKM ya. Nah, opsi IKM ini yang direkomendasikan ini akan hijau seperti ini. Walaupun Bapak Ibu juga bisa memilih opsi lain ya, ini yang direkomendasikan, tapi misalkan Bapak Ibu belum siap atau belum mampu, boleh ya misalkan Mandiri Belajar dulu, boleh ya. Mandiri Berbagi langsung ya. Ini menurut saya tidak disarankan kecuali Bapak Ibu di tempatnya adalah sekolah penggerak ya. Kalau sekolah penggerak pun itu tidak harus daftar karena sudah otomatis sekolah-sekolah penggerak itu secara otomatis sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Jadi tidak perlu melakukan pendaftaran seperti ini. Sekali lagi untuk sekolah penggerak ya. Tapi untuk sekolah yang non sekolah penggerak ya harus melakukan pendaftaran bila mana ingin menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ya. Jadi seperti ini silahkan dipilih ya. Nah, ini Mandiri Berubah, kita pilih sesuai dengan rekomendasi ya. Sekali lagi rekomendasi ini adalah rekomendasi. Bapak Ibu tidak harus memilih ini. Misalkan dirasa sekolah belum mampu, boleh ya milih ya, di bawahnya Mandiri Belajar itu ya. Tapi untuk di atasnya tidak disarankan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, silahkan diklik pilih dan selesaikan pendaftaran. Nah, jika sudah akan tampil centang seperti ini dan klik lihat rekap pendaftaran. Nah, nanti jika sudah Bapak Ibu akan ada status di sini. Statusnya adalah terdaftar. Jika statusnya sudah seperti ini, maka Bapak Ibu sekalian sudah resmi dinyatakan mendaftar di implementasi kurikulum merdeka tahun ajaran 2023-2024 ya. Jadi ini tutorial yang bisa Bapak Ibu simak cara mendaftar kurikulum merdeka dan silahkan simak video lain dari kami agar Bapak Ibu mendapatkan informasi pendidikan yang bermanfaat ya. Sekian, sampai jumpa Bapak Ibu.